Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di mata kuliah teori pengambilan keputusan, teman-teman Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi and Business, University Muhammadiyah Gresik. Masih bersama saya Prayudi Haryanto MMBSD. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, dan sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman masih tetap semangat melanjutkan belajar kita bersama-sama di semester kali ini, masih di mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persepsi dan pengambilan keputusan individual, bahwa sebagaimana lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, beberapa hal. Nah, salah satunya di antara faktor-faktor yang mempengaruhi mengambil keputusan itu adalah persepsi kita terhadap sesuatu hal yang menjadi permasalahan yang mesti kita lakukan pengambilan keputusan. Nah, di dalam topik kali ini kita akan membahas tentang persepsi yang menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan persepsi dalam kaitannya dengan bagaimana terhadap sesuatu yang sama, tetapi ada sebuah atau beberapa penafsiran yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita perlu mempelajari bagaimana persepsi itu terbangun dan menyikapinya. Kemudian bagaimana persepsi yang terbentuk itu di masing-masing individu itu akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan, gitu ya. Dan nanti beberapa langkah tentang model pengambilan keputusan rasional yang didasarkan oleh persepsi yang dimiliki oleh masing-masing pengambil keputusan itu terbangun. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mencermati dan memberikan stress line atau perhatian yang lebih tentang persepsi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang kita bangun. Maka penting dalam topik kali ini kita memahami, dan pada akhirnya pengambilan keputusan yang kita ambil nanti adalah dapat dipengaruhi oleh persepsi-persepsi yang benar, begitu ya. Baik, kita lanjutkan di topik kali ini. Diantaranya adalah bahwa pada dasarnya dan beberapa pakar tentang perilaku organisasi, ya, pakar di bidang organization behavior itu menyebutkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Ini salah satu terma atau definisi dari persepsi yang kita ambil. Namun untuk lebih mudahnya bahasa persepsi ini, coba kita lihat pemaparan pada slide berikut. Teman-teman sekalian, untuk memudahkan definisi dari persepsi itu, ada baiknya kita menyimak gambar berikut. Kira-kira gambar di depan kita ini apa begitu ya? Yang pertama, bebek kah atau kelinci kah, gitu kan? Nah, maka ini akan menjadi berbeda mungkin pemahaman kita antara satu dengan yang lain. Bagi yang dia fokus di kanan, dia akan melihat bahwa gambar di depan ini adalah sebuah kelinci, begitu ya. Tetapi bagi yang mengarahkan sudut pandangnya atau kacamatanya ke sebelah kiri, maka dia adalah terlihat seperti bebek. Nah, maka disinilah kita dengan mudah mendefinisikan bahwa gambar ini adalah sebuah stimulus sederhana yang hanya
sebuah visual gitu ya, sebuah tampilan begitu, tetapi menghasilkan persepsi yang berbeda-beda tergantung sudut pandang kita itu lebih mengarah kemana gitu ya, lebih mengarah ke kanan kah dari bagian gambar ini atau ke kiri gitu ya. Maka bagi sebagian orang yang memang sekilas melihat bahwa ini adalah bagian kanan, maka dia akan di dalam persepsi yang terbentuk di otaknya, di informasi yang terbentuk ini adalah sebuah kelinci begitu ya. Tapi jangan salahkan orang yang mengarahkan pandangan eh, di sebelah kiri bahwa dia adalah bebek gitu loh. Maka inilah the power of perception. Betapa kuatnya sebuah persepsi itu mempengaruhi apa yang akan kita ambil keputusan nanti. Nanti akan kita bahas betapa kita perlu mendefinisikan dengan cermat apa informasi apa yang perlu kita klarifikasi dan perlu kita jabarkan sehingga persepsi kita di dalam menganalisis sebuah permasalahan yang harus disediakan jalan keluarnya itu atau harus diambil keputusannya itu dengan cermat. Tentu berbeda jika persepsi kita terhadap data gambar yang ada di sini adalah kelinci, tentu akan berbeda perlakuan ketika persepsi kita adalah sebuah bebek gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita amati hal yang lebih detail di samping gambar di samping kita. Sekilas memandang, mungkin sebagian teman-teman akan melihat, coba diamati dengan cermat, gambar di hadapan kita ini sekilas adalah tampak seperti orang tua yang punya rambut putih dan punya jenggot putih gitu ya. Tapi kalau kita lebih detailkan, lebih lihat, lebih dalam, maka ini adalah gambaran kumpulan dari beberapa objek gitu ya. Nah, di sebelah bagian hidung itu adalah ternyata adalah orang yang dalam posisi menaiki kuda gitu ya. Nah, kuda itu adalah bagian dari jenggot jika kita amati lebih detail gitu ya. Nah, maka bagian rambut itu adalah tanaman di sekitar jalan. Di bagian mata itu adalah seseorang yang sedang menaiki kuda itu. Di bawah kuda ada orang yang sedang tiduran. Nah, maka begitu banyak persepsi yang terbangun bagi sebagian orang, tentu akan membuat sebuah data yang berbeda pula di kepala masing-masing yang mengamati. Nah, maka pentingnya kita semua melihat persepsi ini dengan benar begitu, sehingga apa yang dianggap sebagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengumpulkan beberapa data dan ternyata di dalam tinjauannya data ini adalah terkait dengan persepsi yang akan dibangun. Sesungguhnya masalahnya ini apa sih? Jika kita melihat bahwa ini adalah gambar seorang laki-laki tua, maka tentu akan berbeda dengan data yang terkumpul di kepala kita masing-masing ketika menganggap ini adalah rangkaian dari orang yang sedang naik kuda gitu. Coba diamati lagi sekali lagi teman-teman, saya beri waktu. Silahkan nanti dirasakan gitu ya. Ini gambarnya orang laki-laki tua-tua atau orang yang sedang naik kuda melewati sebuah sungai begitu. Nah, jika tadi adalah gambar bebek atau kelinci, masih satu linier ya, hewan. Tapi ini ternyata adalah sudah berubah persepsi dari seorang yang berusia tua dengan jenggot putih dan rambut putihnya versus orang yang lagi naik kuda. Betapa coba teman-teman bayangkan jika dua persepsi ini diambil oleh dua orang yang sedang mengambil keputusan yang sama atas sebuah persepsi. Nah, ini tentu akan menjadi hal yang perlu dan sangat perlu kita cermati betapa kita penting untuk clear mendefinisikan sebuah atau makna dari sebuah persepsi itu, yang sekaligus menggambarkan bahwa kekuatan dari sebuah persepsi akan mempengaruhi dari keputusan yang akan diambil gitu. Baik teman-teman,
Persepsi, sekali lagi kita masih di dalam terma persepsi, adalah setelah melihat eh, rangkaian dari dua gambar tadi, setidaknya teman-teman telah mempunyai sedikit gambaran atau makna yang lain begitu ya, bahasa yang lebih gampang ya. Makna yang lain dari terma atau definisi dari persepsi dibanding yang pertama tadi. Maka kali ini kita bisa mengambil definisi mudah bahwa persepsi adalah sebuah proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Saya rasa definisi ini adalah definisi yang cukup pas, yang cukup mudah uh, uh, diberikan atas satu kata, yaitu persepsi gitu ya. Jadi merupakan sebuah proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi gitu ya. Maka ini penting dipahami sebelum kita menggunakan persepsi tersebut untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan gitu. Baik, berikutnya teman-teman, mengapa persepsi itu penting? Nah, sebagaimana tadi kita uraikan, karena melalui persepsilah manusia itu memandang dunianya gitu ya. Apakah dunia itu terlihat berwarna gitu ya? Eh, apakah pucatkah, hitamkah, putihkah gitu ya? Karena perilaku orang itu akan didasarkan atas persepsi mereka tentang sebuah realitas atau kenyataan begitu ya. Bukan realitas itu sendiri. Maksudnya apa? Bahwa sebagaimana tadi di gambar sebelumnya, kenyataannya itu adalah bebek gitu ya. Tapi ternyata persepsi yang muncul adalah karena kita fokus di sebelah kiri, maka dia adalah kelinci begitu. Maka sesungguhnya untuk lebih memahami bagaimana seseorang itu membuat sebuah kumpulan data atau atribusi tentang sebuah peristiwa, maka sesungguhnya kita tidak sedang melihat sebuah realitas gitu ya. Tetapi kita yang menafsirkan apa yang kita lihat itu dan kemudian menyebutnya sebagai sebuah kenyataan atau realitas gitu ya. Maka proses atribusi mengarahkan perilaku kita itu tanpa melihat kebenaran dari kenyataan itu sendiri. Maksudnya gampang, bahwa terkadang kenyataan itu berubah atau berbeda dengan apa yang jadi persepsi kita gitu ya, sebagaimana ilustrasi dari dua gambar tadi gitu ya. Maka menjadi penting kita mempelajari apa persepsi apa yang terbangun di dalam diri kita masing-masing. Ya, kejadian itu apa sih gitu. Maka diperlukanlah cross check ulang di dalam sebuah teori pengambilan keputusan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Coba kita ulas bagaimana sebuah persepsi itu berproses begitu ya, proses persepsi gitu ya. Bahwa seseorang ketika melihat sesuatu itu adalah berdasarkan dari apa-apa yang pernah dialami sebelumnya. Sebagai contoh mudahnya gini, seseorang yang menyukai kelinci melewati proses-proses sebelumnya, maka ketika melihat gambar yang tadi, maka dengan mudah dia akan menganggap itu adalah sebuah kelinci. Seseorang yang punya pengalaman tertentu dengan bebek misal, maka dengan mudah persepsi yang terbangun melihat sekilas pada detik-detik pertama itu bahwa gambar yang disuguhkan tadi adalah seekor bebek gitu ya, atau kepala dari bebek gitu. Maka stimulus dari lingkungan berupa apa yang dirasakan, apa yang didengar sebelumnya, pembicaraan apa yang dilakukan sebelumnya, apa yang dilihat sebelumnya, apa yang dibaui, apa yang dicicipin sebelumnya, apa yang disukai atau tidak, itu akan mengumpul menjadi sebuah perhatian yang terseleksi gitu. Misalkan orang-orang yang pada masa kecilnya itu menyukai kelinci atau punya kelinci misal, atau punya peliharaan kelinci, maka melihat gambar sekilas itu menjadi sebuah perhatian yang tertuju pada kelinci. Maka seluruh informasi itu akan diinterpretasi, akan dikumpulkan menjadi sebuah perilaku atau sikap gitu ya, menyikapi sesuatu gitu ya. Karena apa?
Ketika yang terbangun itu adalah A atau melihat bahwa gambar itu adalah kelinci, maka keputusan yang diambil adalah terkait dengan kelinci. Atau ketika persepsi yang terbangun adalah itu adalah bebek, maka segala hal yang berhubungan dengan bebek lah yang akan menjadi hal-hal yang diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan gitu ya. Maka alur inilah yang perlu kita pahami. Jadi pada saatnya nanti ketika keputusan secara individual diambil tanpa melihatkan persepsi orang lain, bisa jadi data yang diambil adalah salah. Kenapa? Realitanya dia bukan bebek, tapi dia kelinci gitu ya. Nah, maka penting nanti kita mempelajari apa-apa di dalam keputusan individu ini yang perlu kita perhatikan gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita beranjak ke pembahasan berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sungguhnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nanti teman-teman silahkan browsing di Google Scholar misal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi gitu ya. Saya ambilkan satu contoh saja bahwa di antara faktor yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama adalah uh, uh, target, bahwa komponen atau faktor yang ada di dalam target itu diantara kebaruan, gerak, dan lain-lain. Kemudian waktu itu juga akan mempengaruhi persepsi, situasi itu akan mempengaruhi persepsi, kapan waktu itu, di masa lampaukah, di masa dalam kondisi apakah, kemudian setting sosialnya, latar sosialnya seperti apa, kemudian dari sisi perceivernya, sikapnya seperti apa, motif seperti apa, minatnya seperti apa, ekspektasinya seperti apa terhadap sebuah persepsi itu, maka itu yang akan mempengaruhi dari sebuah persepsi. Ini kita ambil dari salah satu ya, ada di nanti silakan teman-teman, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sangat banyak. Teman-teman nanti silahkan browsing di Google Scholar, lihat di beberapa jurnal itu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Akan banyak sekali faktor yang telah diteliti oleh para peneliti gitu ya. Di buku-buku juga sudah banyak dicantumkan, dan tentu banyak sekali nanti hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman, jadikan inspirasi bagaimana sesungguhnya persepsi itu dibangun dari faktor-faktor apa gitu ya. Banyak sekali. Nanti silakan teman-teman masuk Google Scholar, nanti dicari jurnal dengan keyword faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi gitu ya. Oke, kita coba bagaimana proses persepsi itu terbangun oleh faktor-faktor tadi ya. Kita ambil beberapa, misalkan gini. Gambaran mudahnya gini, seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar gitu ya. Jadi misalkan gini, siang-siang perut lagi lapar nih gitu ya. Kemudian ada tuh di kantin lagi masak apa gitu kan. Ini lagi lapar nih gitu kan. Maka dia akan lebih peka mencium bau masakan daripada orang-orang yang baru saja makan gitu ya, dari pulang dari kantin itu. Misalkan punya pengalaman masa lalu itu ya, sebagai proses belajar, pengalaman, maka pasti akan mempengaruhi seseorang mempersepsikan sesuatu gitu ya. Maka latar-latar tadi itu yang karena kapan waktunya, kapan situasinya itu sangat mempengaruhi dari sebuah persepsi itu terbangun gitu ya. Nah, setidaknya jika kita lihat dari faktor keperluan atau kebutuhan misal, maka seseorang akan cenderung untuk mempersepsikan sesuatu itu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Sebagaimana tadi contohnya, seseorang ketika lapar, maka ada mencium bau apa, atau bahkan ketika puasa gitu ya, ketika puasa siang-siang gitu kan, rasanya kalau melihat mainan atau pensil atau apa itu tergeletak gitu ya, rasanya seperti makanan gitu ya. Ini banyak beredar itu di apa namanya,
di video-video pendek gitu ya. Jadi betapa orang itu sangat melihat semuanya serba makanan gitu ya ketika dalam kondisi lapar gitu ya. Nah, kemudian faktor psikologis lain yang juga penting dalam persepsi adalah emosi, impresi dan konteks. Misalkan seseorang yang sedang merasa galau akan besok ada ujian misal, atau besok ada melamar kerja misal, maka apapun yang terjadi di sekitarnya itu seolah-olah apa yang akan terjadi di dalam besok menghadapi kegalauannya itu. Nah, itu karena keperluan atau kebutuhan itu yang akan cenderung mempersepsikan segala sesuatu gitu ya. Nah, kemudian next, emosional mempengaruhi seorang dalam menerima atau mengolah informasi itu. Karena apa? Sebagian energi dan perhatiannya itu tercurah ke sana gitu ya. Seseorang yang sedang risau misal, maka ada apa gitu, ada kejadian apa, dia langsung teringat dengan apa yang menjadi kegalauannya hari itu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian impression adalah seseorang yang misalkan gini, ada orang, teman-teman bertemu dengan seseorang ataupun melihat pemaparan dari seseorang, mitra kah, mitra usaha, mitra bisnis kah, atau orang yang baru dikenal, dia menjelaskan sesuatu atau mengenalkan dengan sangat sopan, berpenampilan menarik, maka secara umumnya seseorang akan mengambil kesan positif terhadap orang yang baru dipandang itu atau baru dikenal itu. Berbeda dengan orang yang mungkin tampilannya jorok, kemudian nggak sopan gitu ya. Maka persepsi kita, impresi yang kita terima atas sebuah realitas itu, nih orang nggak bener nih gitu, begitu ya. Jadi maka tiga hal ini perlu dijadikan sebuah hal yang penting ya ketika kita mengambil sebuah keputusan akibat dari sebuah persepsi yang terbangun di dalam diri kita, di dalam otak kita gitu ya. Nah, maka tiga hal ini mesti kita perhatikan. Kemudian teman-teman, the rational model di dalam pengambilan keputusan, decision making, adalah seperti apa yang kita paparkan di depan, bahwa mengidentifikasi sebuah permasalahan atau problem itu, kemudian langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria keputusan itu menjadi seperti apa nih kira-kira nanti keputusannya gitu ya. Kemudian di sisi yang lain kita memberikan bobot kriteria itu, kemudian muncul berbagai macam alternatif dari keputusan yang akan kita ambil. Jika begini maka keputusannya akan begini, A1 sampai A kesekian gitu ya. Alternatif tergantung besar kecil dan urgensi dari sebuah keputusan itu gitu ya. Makin besar sesuatu hal yang ingin diperhitungkan, maka N-nya ini, jumlah alternatifnya mesti makin banyak gitu ya. Nah, maka makin simpel sebuah keputusan, maka makin simpel pula analisis dari pengumpulan data dari persepsi-persepsi yang telah kita bangun itu. Kemudian tentu sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kita mesti membuat sebuah keputusan yang optimal berdasarkan dari alternatif-alternatif itu. Tentu setelah mengalami sebuah evaluasi alternatif ya, ditimbang bagaimana positif dan negatif dari sebuah keputusan. Di mana di pertemuan yang lalu, bahwa setiap keputusan itu ada resiko yang akan muncul dari sebuah alternatif keputusan. Pasti ada resikonya. Maka mengambil resiko yang terkecil itu adalah sebuah langkah yang bijaksana. Nah, nanti silakan diulas kembali apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kemudian the rational model of assumption, bahwa asumsi model rasional itu terdapat six assumption ya. Jadi ada 4 asumsi yang
perlu kita pahami bahwa yang pertama, di dalam pengambilan keputusan secara individual itu bahwa masalah itu mesti clear dulu. Masalahnya ini apa nih gitu ya. Nah, menjelaskan atau mencari sebuah kejelasan masalah itu adalah berangkat dari asumsi-asumsi yang terbangun di awal tadi. Sehingga mesti clear dulu nih, ini bebek atau kelinci? Kelinci atau bebek gitu ya. Jika ini adalah kelinci, maka solusinya adalah terkait dengan kelinci. Jika bebek adalah terkait dengan bebek. Maka mesti clear masalahnya. Jangan nanti kita punya persepsi kelinci, tapi kita ragu menyelesaikannya dengan teknik bebek. Maka keliru nanti ya hasilnya. Yang kedua, pilihan-pilihan itu dikenali. No option. Jadi option itu mesti jelas gitu loh. Jadi jika kenyataannya nanti bebek, maka alternatif A. Jika ternyata persepsinya tadi yang benar adalah kelinci, maka eh, kita mesti clear gitu ya, mesti clear bahwa option-option itu kita mampu kenali dengan jelas. Kemudian bahwa preferensinya mesti jelas. Preferensi itu apa? Kecenderungan kita terhadap persepsi yang terbangun itu jelas gitu ya. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau kelinci ya kelinci, kalau bebek ya bebek. Jadi mesti clear. Sehingga menjadi asumsi yang keempat bahwa preferensi itu tetap udah kita putuskan ke kanan bahwa ini adalah bebek. Itu yang mesti clear ya, apapun risknya yang akan terbangun. Kemudian asumsi yang kelima adalah tidak ada kendala waktu dan biaya, karena ini menjadi penting. Jadi pertimbangkan keputusan yang diambil itu adalah udah clear dari sisi pembiayaan dan waktunya mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita selesaikan gitu ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu udah clear nih. Kalau ambil keputusan ini waktunya mencukupi, biaya tidak ada masalah gitu ya. Dan yang keenam, langkah yang harus ditimbang dari asumsi model rasional ini adalah hasil atau imbalannya maksimal, maximum payoff. Itu artinya clear, maksimum payoff-nya clear. Jadi maksimum hasil yang diharapkan itu adalah hasil yang maksimum gitu ya, hasil yang paling optimal dari seluruh opsi-opsi yang ditawarkan. Nah, maka dengan memahami the model content seek assumption ini, teman-teman mampu menghasilkan sebuah pengambilan keputusan secara individual dengan sangat-sangat rasional gitu ya. Sehingga harapannya apa? Imbalan atau hasil dari keputusan yang kita ambil itu mampu menghasilkan pilihan dan solusi-solusi yang menguntungkan baik diri maupun perusahaan atau apapun yang sedang kita lakukan penyelesaian pengambilan keputusannya. Baik, yang terakhir ada satu tugas sederhana. Nanti silahkan di-upload seperti biasa di Spada. Singkat saja untuk menjawabnya dan pastikan dalam rentang waktu yang telah dibatasi ya teman-teman. Usahakan di dalam setiap tugas itu teman-teman mengikuti waktu yang telah ditentukan begitu. Sehingga jangan sampai nanti di akhir semester baru Pak saya belum ngumpulin tugas A, tugas B, tugas C gitu ya. Nah, tugasnya sederhana, bagaimana memutuskan dengan rasional berdasar persepsi yang Anda miliki. Ya, kita tadi udah membahas bagaimana model rasional pengambilan keputusan, kemudian tentang model rasionalnya bagaimana, itu nanti silahkan diberikan jawaban singkat-singkat saja. Baik, selamat belajar dan melanjutkan perjuangan teman-teman. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.